Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi. Silakan duduk. Ibu ambil langsung dulu ya. Ya, Bu. Cindy, hadir Ibu. Zania, hadir Ibu. Rizka, hadir Ibu. Andri, hadir Ibu. Titi, hadir Ibu. Oke, baik. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita pagi ini? Siap. Ada yang belum makan pagi? Sudah. Semua. Baik. Oke, jadi sebelum mulai pelajaran, Ibu minta kita semua berdiri. Satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Titi, maju ke depan. Oke, baik. Anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang, ada yang tahu ini hari kita belajar tentang apa? Tidak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang peran Jadi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang peran, tugas dan tanggung jawab serta interaksi sosial di lingkungan sekolah. Yang pertama kita masuk di peran. Peran. Ada yang tahu bagian dari peran? Tahu Ibu. Tidak tahu Ibu. Tidak tahu? Ya Ibu. Oke, jadi peran adalah kedudukan atau fungsi seseorang dalam suatu lingkungan sesuai dengan tugas yang dimilikinya. Yang pertama kita masuk di peran sebagai seorang guru. Sekarang nih, Ibu sedang melakukan apa? Mengajar. Nah, itu adalah contoh dari peran guru. Guru sebagai ya, mengajar. Selain guru, ada yang lebih tinggi lagi sebagai kepala sekolah itu. Kepala sekolah berperan sebagai Pemimpin suatu lembaga. ya, kita lagi nanti kepala sekolah. Setelah itu kalian sebagai siswa berperan sebagai pelajar, siswa
gitu ya. Tepuk tangan dulu untuk Siri. Itu adalah tanggung jawab dari seorang guru. Yang berikutnya, kepala sekolah. Ada yang tahu tanggung jawab dari seorang kepala sekolah? Pimpinan. Sebagai itu. Ya. Tepuk tangan dulu untuk pimpinan. Yang berikutnya, peserta didik. Tanggung jawab kita sebagai seorang Belajar itu. Apa lagi? Rajin sekolah. Nah, jadi di sini itu ada gambar nih. Ini gambar salah satu contoh atau tanggung jawab dari seorang peserta didik. Ini ini foto udah Bu. Mereka sudah satu ibu. Ya, Membersihkan lingkungan kelas. gambar kedua, Belajar sama ibu. gambar ketiga, itu adalah salah satu tanggung jawab dari kita sebagai seorang siswa. Yang berikutnya kita masuk di interaksi sosial di lingkungan sekolah. Ada yang tahu apa itu interaksi? Sekarang ini kita sedang melakukan Interaksi. Ada yang tahu pengertian dari interaksi? Kegiatan sosialisasi. Kenapa? Rizka namanya? Kegiatan sosialisasi. Kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berkomunikasi. Kita ngomong di sini. Dan jawabannya tuh hampir benar, sangat benar. Jadi itu benar. Interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara dua atau lebih orang. Seperti yang sekarang kita lakukan nih, hubungan antara timbal balik antara ibu dengan kalian. Dan itu adalah interaksi. Contoh interaksi ada yang tahu? Tahu ibu. Tahu. Perdagangan dan pembeli ibu. Ya, itu adalah salah satu dari interaksi. Pedagang dan Pembeli. contoh interaksi yang ada di dalam lingkungan sekolah. Karena kenapa? Guru dan siswa, Guru dan siswa. sesama siswa ibu. Ya. Kegiatan, contoh kegiatan interaksi. Guru dan siswa contohnya apa? Kita sekarang lagi membaca atau interaksi membaca kami itu kan salah satu contoh dari interaksi antara guru dan siswa membaca itu. Nah, selain itu di kamu belajar bersama terus berdiskusi dalam dialog itu masuk dalam interaksi. Habis itu kamu tadi bisa masuk ya bisa masuk. Selamat pagi, itu juga salah satu contoh dari interaksi. Menyapa ibu gitu. Terus membantu teman yang sedang kesulitan itu merupakan contoh dari interaksi atau tidak? Interaksi. Ya. Bekerja sama untuk membersihkan kelas. Macam ini nih. Ini interaksi tidak? Interaksi. Ini juga salah satu contoh dari interaksi. Interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Sudah ada yang mengerti? Sudah ibu. Oke. Selanjutnya ibu bagi kalian ke dalam dua kelompok. Iya, kamu tiga. Dania, Fitri dengan Handri, Rizka dan Cindy. Ya, bentuk kelompok sudah. Zania dengan Fitri dengan Handri, Cindy dan Rizka.
Titik kenapa? Titik tidak, sama sini. Nanti sama sini. Ibu tidur ibu. Setelah habis selesai kerja, ibu minta perwakilan dari kelompok untuk presentasi di depan ya. Ya ibu. Ya bu. Ibu beri waktu 10 menit. Ya ibu. Kerjasama. Kerjasama itu termasuk dalam konsultasi interaksi, dari semua harus kerjasama. Ada sama sini. Ibu. Sudah ibu. Apa? Coba minta stop. Hari kerja sama dengan teman-teman. Kita kerja sama sudah kerja. Sudah boleh ibu. Jangan ribut, kerja sama-sama. Antri. Ya bu. Sudah ibu. Belum ibu. Ya, kenapa kerjanya? Bisa dulu itu. Sudah semua? Sudah ibu. Belum ibu. Kelompoknya Risa sudah? Belum ibu. Sudah ibu. Oke, jadi perwakilan dari setiap kelompok untuk presentasi di depan. Kelompoknya mereka diri atau di belakang? Kami lalu ibu. Maju ke presentasi di depan. Baik, sini. Semua perhatikan di depan. Ya bu. Dengar sama-sama. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan menjadi pembuka. Nomor 1, orang yang bertugas mendukung seluruh kegiatan di sekolah adalah datanya baik kepada siswa. Nomor 2, salah satu tugas seorang guru adalah datanya baik mengajar dan membimbing peserta didik.
Nomor 3, sebagai peserta didik salah satu tanggung jawab yang dilakukan adalah jawabannya C, memang kita tertib sekolah. Nomor 4, berikut ini yang termasuk contoh interaksi sosial di sekolah adalah jawabannya B, berdiskusi dengan teman dalam kelompok. Nomor 5, manfaat bekerja sama dengan teman di sekolah adalah jawabannya C, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nomor 6, sikap yang ditunjukkan saat berbicara dengan guru adalah jawabannya A, sopan dan lembut. Nomor 7, berikut yang menunjukkan sikap tanggung jawab di sekolah adalah jawabannya C, mengerjakan tugas tepat waktu. Nomor 8, interaksi sosial yang baik di sekolah dapat menciptakan suasana yang jawabannya B, aman, rukun, dan menyenangkan. Nomor 9, jika teman mengalami kesulitan memahami pelajaran, sikap yang tepat adalah jawabannya C, membantu dan menjelaskan dengan baik. Nomor 10, salah satu contoh sikap menghargai warga sekolah adalah jawabannya B, berbicara sopan kepada guru dan teman. Sekian dan terima kasih. Jangan berpikir. Dari hasil pekerjaan kami, Nomor 1, orang yang bertugas memimpin seluruh kegiatan di sekolah adalah kepala sekolah. B, salah satu tugas seorang guru adalah B, mengajar dan membimbing peserta didik. Nomor 3, sebagai peserta didik, salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan adalah mematuhi tertib sekolah. Berikut ini yang termasuk contoh interaksi sosial di sekolah adalah berdiskusi dengan teman dalam kelompok. Nomor 5, manfaat bekerja sama dengan teman di sekolah adalah pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Sikap yang harus ditunjukkan saat berbicara dengan guru adalah sopan dan santun. Yang menunjukkan sikap tanggung jawab di sekolah adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Interaksi sosial yang baik di sekolah dapat menciptakan suasana yang membosankan. Jika teman mengalami kesulitan memahami pelajaran, sikap yang tepat adalah membiarkannya sendirian. Salah satu contoh sikap menghargai warga sekolah adalah berbicara sopan kepada guru dan teman. Sekian dan terima kasih. kita untuk kelompoknya dari ke sini. Silakan kembali ke tempat duduk, kumpul kerjaannya sini. Oke, baik. Silakan duduk. Duduk rapi-rapi kembali di tempat seperti semula. Ya. Andri, geser sudah. Tangan. Oke, jadi dari pekerjaan kelompoknya mereka Cindy ini ada terdapat kekeliruan mungkin dari Rizka dengan Cindy di nomor 8 dengan tulisannya seperti ini. Interaksi sosial yang baik di sekolah dapat menciptakan suasana yang A. Tidak nyaman, B. Aman, rukun, dan menyenangkan, C. Membosankan, D. Penuh pertengkaran. B, Ibu. Yang benar apa, Andri? B, Ibu. B. Aman, rukun, dan menyenangkan. Jadi, tulisan di sini interaksi sosial yang baik di sekolah dapat menciptakan suasana yang aman, rukun, dan menyenangkan. Kalau kamu melakukan interaksi, contoh sekarang kita melakukan interaksi ke guru kamu. Itu kan pastikan kita aman, rukun, dan menyenangkan, bukan membosankan. Iya, jadi interaksi itu tidak. Jadi interaksi sosial yang baik di sekolah itu akan menciptakan suasana yang aman, rukun, dan menyenangkan. Oke, kita lagi nomor 9. Kita ada kekeliruan lagi di situ. Jika teman mengalami kesulitan memahami pelajaran, sikap yang tepat adalah A. Mengejeknya, B. Membiarkannya sendiri, C. Membantu dan menjelaskan dengan baik, D. Menertawakannya. Yang benar? Membantu dan menjelaskan dengan baik. Iya.
Ya, membantu dan menjelaskannya dengan baik. Bukan kita membiarkannya sendiri. Jika kita lihat ada teman kita yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal atau apa ya, pokoknya dia susah, dia kesulitan. Ini kita jangan tertawakan dia lagi, kita bantu, kita dekat, gimana, kenapa, kesusahannya gimana, bisa saya bantu. Jangan kita menertawakan lagi dia. Nanti dia merasa dirinya itu dibully. Jadi sikap yang baiknya kita membantu dan menjelaskannya dengan baik. Rizka yang sini gimana? Sudah? Sudah, Ibu. Jadi begitu. Hanya itu dua nomor saja keliruan dari Rizka dan Cindy. Untuk kelompoknya mereka titip sudah benar semua. Ya, benar semua. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Dari pembelajaran Ibu hari ini ada yang belum mengerti? Sudah. Ibu bisa tanya lagi? Bisa. Ini hari kita belajar tentang apa? Ya, Cindy. Peran, tugas, dan tanggung jawab, serta interaksi sosial di lingkungan Oke, sekolah. kita ambil di sini. Ada yang masih ingat apa itu peran? Andri mungkin masih ingat apa itu pengertian dari peran? Andri? Kenapa Andri? Udah tahu, Ibu jelaskan dengan di belakang. Ada yang masih ingat peran? Apa itu peran? Saya dengar jelas itu peran ini. Ada yang masih ingat? Rizka, Zania, peran. Ya, Kiki. Peran itu kedudukan seseorang di dalam satu lingkungan. Tepuk tangan dulu untuk ini. Kalau tanggung jawab? Tanggung jawab. Tanggung jawab itu suatu tugas yang harus dia kerjakan. Tanggung Andri. Contoh tanggung jawab dari kita sebagai peserta didik. Ya, Zania, Saya Bu Rizka, Rajin sekolah, Ibu. ya, Andri. mengerjakan tugas dari guru. Oke, baik. Kita ambil kita semua. Oke, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Ibu ada ice breaking. Sebenarnya tadi ice breaking itu Ibu kita di awal pembelajaran, tapi Ibu buat kita di ice breakingnya di akhir pembelajaran. Semuanya berdiri dulu. Kita ice breaking. Dengar dulu Ibu yang mau di depan yang mau ikut deh. Ya Bu. Siapa kita? Siswa hebat. Terus apa tugas kita? Belajar semangat. Apa tanggung jawab kita? Disiplin dan jujur. Terus sekolah hebat, siswa hebat. Yes, yes, yes. Sudah bisa?
disiplin dan jujur. Sekolah hebat, siswa hebat. Yes, yes, yes. Siapa kita? Siswa hebat. Apa tugas kita? Belajar senang. Apa tanggung jawab kita? Disiplin dan jujur. Sekolah hebat, siswa hebat. Yes, yes, yes. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, baik anak-anak. Jadi pelajaran kita sampai di sini saja. Ibu harap apa yang Ibu ajarkan tadi, pulang ke rumah jangan lupa belajar lagi, jangan hanya bermain di rumah, belajar lagi, buka lagi, baca-baca lagi tadi yang Ibu sudah ajarkan. Setelah itu semuanya pulang langsung terus ke rumah, jangan singgah-singgah lagi di tempat. Singgah di mana itu? Pokoknya langsung terus ke rumah. Setelah itu Ibu minta satu orang untuk duduk di dalam kelas. Ibu minta satu orang, Pandri. Berdiri semua. Pandri. Guru dan guru pada menyiapkan itu dapat kita